Ma'asyiral muslimin, dari sini hati-hati, jangan sampai sombong. Penguasa manapun, Allah tidak suka dengan kesombongan. Karena manusia yang paling sombong, Fir'aun saja yang penuh dengan kekuatan, tidak memiliki daya dan upaya di hadapan kekuatan Allah. Semua sudah menjadi bangkai di bawah tanah. Dan kalau seandainya manusia itu sudah mati, maka disitulah letak kelemahannya, bahwa kita ini makhluk yang lemah. Ada zat yang maha kuat, yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mencabut nyawa siapapun. Lihat ketika ada seorang penguasa Abbasiyah, kalau tidak salah Khalifah Ma'mun atau Mu'tasim atau Al-Wathi, ketika meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, ya man la yazulu mulku, irham man qazzala mulku. Wahai zat yang tidak akan pernah hilang kekuasaannya, sayangi zat yang telah hilang kekuasaannya. Wahai zat yang tidak pernah akan hilang kekuasaannya, maksudnya Allah tidak akan hilang kekuasaannya, karena Dia yang memberikan kekuasaan kepada makhluknya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada makhluk, Dia yang mencabut kekuasaan makhluk, Dia juga yang memberikan kekuasaan kepada makhluk. Segala-galanya atas kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak, manusia tidak berkehendak, pasti terjadi. Kalau manusia berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Karena kuasa Allah itu di luar nalar manusia, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa duduk di Masjid Al-Fajri dalam rangka thalabul ilmi, dan pembahasan di malam hari ini kita akan memetik pelajaran dari musibah yang sedang trending topik di sosial media, tentang kebakaran yang terjadi di barat, tepatnya di Los Angeles, California. Bayangkan, sudah hampir 9 hari api itu tidak kunjung dipadamkan, sehingga menghancurkan segala-gala yang ada di negeri yang konon negeri yang paling kuat di permukaan bumi saat ini. Bahkan dengan segala upaya mereka, dengan mengirim pesawat-pesawat dari atas untuk memadamkan dan mobil-mobil pemadam kebakaran, pun tidak sanggup untuk memadamkan api itu. Kita bisa bayangkan bahwa California itu adalah kota kedua terbesar di Amerika. Bahkan boleh dikata bandar yang paling kaya. Disitulah bangunan-bangunan megah yang berdiri tegak di California. Belum lagi gedung-gedung pencakar langit yang sangat indah menjulang apabila dilihat dari ketinggian. Belum lagi tempat-tempat wisata nan indah sedemikian rupa mereka ciptakan, tetapi lenyap hanya dalam hitungan hari saja. Lalu kuasa siapa di sini? Padahal Amerika itu dikenal negara yang paling kuat teknologinya.
Tapi ketika berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, rupanya kekuatan yang mereka miliki dengan kesombongan dan kebanggaan mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian di malam hari ini kita akan menyingkap tentang kekuatan teknologi manusia versus kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di balik kebakaran itu? Di tengah-tengah Amerika yang luar biasa menyokong Yahudi yang ada di Israel untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Bahkan bukan hanya setahun dua tahun, dari tahun 1959 sampai hari ini, Amerika lah yang mendanai peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Bukan hanya di Palestina saja. Kita dengar dahulu kehancuran Afghanistan, kemudian kehancuran Irak, kemudian kehancuran negeri-negeri umumnya di Timur Tengah. Itu di belakangnya ada Barat yang mendanai semuanya, memporak-porandakan kaum muslimin yang ada di Timur Tengah sana. Dan ketika mereka menghancurkan negara-negara Islam itu butuh bertahun-tahun, bukan setahun dua tahun, bertahun-tahun, dengan strategi yang mereka miliki. Tapi kehancuran California tidak membutuhkan tahunan, cukup membutuhkan beberapa hari saja, sudah sama kehancurannya dengan yang mereka buat terhadap Gaza dengan genosidanya. Ada apa di balik kebakaran ini? Apakah ini sebuah konspirasi? Sebagaimana prasangka sebagian orang bahwa ini konspirasi, sengaja kota itu dihancurkan karena ada agenda yang lebih besar dibandingkan itu akan membuat kota metropolis yang lebih megah lagi. Ataukah memang ini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kesombongan negara adidaya itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selaku kaum muslimin, tentu cara pandang kita bukan cara pandang politik, tapi cara pandang yang kita lihat adalah berdasarkan zahir kejadian dan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tidak peduli dengan teori-teori konspirasi apalah namanya, tapi kita akan membahas dari sisi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kenapa sampai terjadi kebakaran? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik tragedi yang sangat mencengangkan mata-mata dunia, bagaimana tidak, kota yang tadinya indah luar biasa menjadi kota yang paling rusak dan tidak mampu untuk dinikmati keindahannya. Kemana rumah-rumah mewah itu? Kemana gedung-gedung pencakar langit itu? Bahkan kemana Hollywood yang menjadi kebanggaan Amerika dan dijadikan sesuatu yang segala-galanya? Bahkan negara yang paling kaya yang menyumbangkan cukai ke negaranya bisa musnah dalam hitungan hari. Kuasa siapa ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna yang kita kenal dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala itu. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz. Al-Aziz, bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik kekuatan mutlak. Al-Qawiyyush Syadid, kekuatan yang sangat dahsyat. Itulah di balik kalimat Al-Aziz. Sebagaimana kata para ulama, Al-Aziz adalah Al-Ghalibul Qawi alladzi la yughlab. Dialah zat yang mampu mengalahkan segala-galanya. Dialah zat yang memiliki kekuatan segala-galanya, dan dia zat yang tidak akan pernah terkalahkan siapapun. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Al-Aziz, zat yang maha perkasa, yang maha memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan mampu melakukan segala-galanya ini. Kita tahu bahwa pernah terjadi di dunia ini orang yang merasa perkasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya
mengklaim dirinya orang yang paling perkasa. Bahkan orang ini menganggap dirinya sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun ini membanggakan dengan kekuatan kekayaannya, kekuatan kerajaannya, kekuatan kemampuannya, sehingga dia mengaku Tuhan di hadapan masyarakat Mesir. Dan dia mengatakan, ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Kata Fir'aun, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu berada di bawah kakiku? Dan bukankah sungai-sungai dan lautannya juga di bawah kekuasaanku? Tidakkah kalian melihat? Fir'aun membanggakan dirinya dengan kerajaannya, membanggakan dirinya dengan kekuatannya, sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Fir'aun ini seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, nabi yang sangat masyhur, ulul azmi minar rusul, Musa alaihi salatu wassalam, agar Fir'aun sadar dari kecongkakan dan kesombongannya. Tapi apa yang terjadi? Justru dia menganggap dirinya Tuhan dan tidak ada Tuhan selainnya. Satu hari dia panggil Perdana Menterinya Haman. Kemudian dia katakan, ya Haman, ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiban. Fir'aun mengatakan kepada Perdana Menterinya Haman, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu, maksudnya pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya si Musa itu. Sungguh aku benar-benar meyakini sebagai seseorang yang pendusta si Musa itu. Jadi Fir'aun dengan kesombongannya, ikhwan, dia mengatakan kepada Haman, ya Haman, buatkan untukku satu bangunan pencakar langit. Dan betul-betul Haman membangun bangunan yang sangat tinggi. Kemudian Fir'aun membuat konspirasi dengan Haman, seolah-olah dia telah membunuh Tuhannya Musa. Dia pun kemudian melesatkan panahnya ke langit, yang panah itu sebenarnya sudah dilumuri dengan darah. Kemudian ketika panah itu jatuh ke bumi, kemudian lumuran darah itu nampak di ujung panah itu, maka Fir'aun merasa sombong di hadapan masyarakat Mesir dan mengatakan, sungguh aku telah membunuh Tuhannya Musa. Lihat, siapa manusia yang paling congkak melebihi Fir'aun, mengaku telah membunuh Allah Subhanahu wa taala. Ya'juj wa Ma'juj, mereka sombong, tapi mereka tidak mengatakan membunuh Tuhan. Mereka hanya mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh manusia yang ada di bumi, kami akan bunuh juga makhluk yang ada di langit. Tapi dia tidak mengatakan Tuhan. Tapi Fir'aun ini mengatakan kepada Haman, buatkan satu bangunan ke langit sampai ke pintu-pintunya, katanya, dengan sombongnya. Saya ingin lihat di mana Tuhannya Musa, akan kubunuh dia, katanya. Kemudian membuat konspirasi dengan Haman seolah-olah dia sudah membunuh Tuhannya Musa. Makanya dia mengatakan di hadapan rakyatnya, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Lihat bagaimana Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai masyarakatku, kata Fir'aun, aku tidak mengetahui ada Tuhan selain aku, katanya. Sombong tidak? Sombong. Lihat bagaimana kecongkakan Fir'aun ini dengan kesombongannya. Dengan sebab kesombongan inilah maka Allah Subhanahu wa taala katakan, fa arsalna alaihimut tufan wal jarada wal kummala wad dafadi wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauma mujrimin. Maka kami kirimkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya angin tufan yang dahsyat, menghabiskan seluruh hasil pertaniannya. Allah kirim belalang-belalang, bahkan Allah kirim kutu-kutu dan katak-katak, serta darah
yang bercampur dengan air yang selama ini mereka gunakan. Itu semua sebagai bukti yang jelas. Tapi apa yang terjadi? Sadarkah Fir'aun? Tidak. Fastakbar. Mereka tetap menyombongkan dirinya, dan mereka tetap menjadi umat yang berdosa. Sebenarnya mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Fir'aun itu cukup membatalkan ketuhanannya. Coba bagaimana? Tiba-tiba kemudian Fir'aun mengambil air dari sungai, tiba-tiba sungai menjadi darah. Kalau memang dia Tuhan, kenapa tidak dirubah lagi dari darah menjadi air mineral? Karena dia tidak punya kekuatan. Ketika kutu di mana-mana, sampai di kepalanya penuh dengan kutu, kemudian dia berusaha menghilangkan kutu di kepalanya. Ada Tuhan yang punya kutu? Fir'aun lah Tuhan yang punya kutu itu. Ketika kemudian Fir'aun menyingkap selimutnya, di mana-mana ada kodok. Macam-macam azab diberikan kepada Fir'aun, sehingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, minta agar Allah menghentikan azabnya. Kalau memang dia Tuhan, kenapa minta doa kepada Nabi Musa agar azab itu dihilangkan? Kenapa tidak dihilangkan oleh dia? Menunjukkan Fir'aun itu bukan Tuhan. Dia hanya mengaku Tuhan itu karena kesombongan dan kecongkakannya, seolah-olah mengingkari bahwa di atas langit itu masih ada langit lagi. Di atas kekuatan itu masih ada kekuatan Zat yang Maha Kuasa Al-Aziz, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Kuat. Maka Musa alaihi salatu wassalam, singkat cerita, akhirnya dia harus menghindar daripada Fir'aun dan membawa Bani Israel ke tanah perjanjian. Ketika kemudian Musa dan Bani Israel sampai di pinggiran lautan yang menghalangi perjalanannya, sementara tentara Fir'aun di belakangnya, maka Bani Israel mengatakan kepada Musa, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kami semua sudah dikepung. Tentara Fir'aun sudah di hadapan kita, sementara di hadapan lainnya ada lautan yang terbentang. Mau lari kemana kita? Tapi Musa meyakinkan Bani Israel bahwa kekuatan Fir'aun itu tidak ada apa-apanya. Apa kata Musa? Dia mengatakan, tenang, innama iya rabbi sayahdin. Kebersamaan kita dengan Zat yang Maha Kuat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mencarikan jalan keluarnya. Akhirnya kemudian datanglah mukjizat Nabi Musa yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Musa, anidrib bi asakal bahra, agar Musa memukulkan dengan tongkatnya lautan itu. Fanfalaqa, maka tiba-tiba lautan terbelah. Atas kuasa siapa? Sanggup Fir'aun membelah lautan? Tidak akan sanggup. Maka Musa setelah terbelah lautan menjadi 12 jalan, Musa pun membawa Bani Israel menyeberangi lautan itu. Kemudian Fir'aun pun menyusul Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika Musa sudah sampai di penghujung lautan, sementara Fir'aun masih di tengah lautan, Allah katakan, wajawazna Bani Israel al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh baghyan wa adwan hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dan kami melintaskan Bani Israel dari lautan itu. Lalu mereka lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti di belakangnya, karena mereka hendak menganiaya. Baghyan wa adwan, bukan hanya menganiaya, tujuan mereka hendak menindas Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Fir'aun bersama bala tentaranya di tengah lautan, tiba-tiba Allah perintahkan kepada lautan untuk menenggelamkan Fir'aun. Barulah Fir'aun sadar bahwa dia bukan Tuhan. Dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, saya percaya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, maksudnya Allah, yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri hari ini. Makanya Allah katakan, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Hei Fir'aun, baru sadar kau sekarang? Yang dulu-dulu kemana kau merusak di bumi ini?
Kenapa baru sekarang sadar setelah nyawamu tenggorokan bahwa di sana ada Tuhan yang maha perkasa lagi kuat melebihi kekuatan? Maka Jibril pun datang, kemudian membawa tanah dari dasar lautan, kemudian menyumpalkan di mulut Fir'aun. Kemudian dia mengatakan makhafatan an tudrikahur rahmah, karena Jibril takut kalau rahmat Allah diturunkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun pun mati diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kekuatan dahsyat bongkan diri itu? Tidak ada zat yang maha kuat melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedahsyat apapun kekuatan Fir'aun, kalau menghadapi kekuatan Allah itu kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kiaskan dengan kebakaran yang terjadi di Los Angeles sana. Secanggih apapun peralatan yang mereka miliki, dengan pesawat-pesawat tempurnya, dengan tank-tank bajanya, bahkan dengan nuklirnya sekalipun, bagi kekuatan Allah itu tidak ada apa-apanya. Buktinya, alat secanggih yang dimiliki negara adidaya sebesar Amerika sudah 9 hari lewat, api itu tidak kunjung mampu dipadamkan. Bahkan ada yang memprediksi masih akan terus meluas dan meluas. Ya, karena api itu adalah satu dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa dilawan. Tidak ada zat yang aziz melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Amerika mengatakan man asyaddu minna quwwah, tidak ada yang lebih kuat negara dibandingkan kami. Bahkan dia berani mengancam negara-negara yang lainnya dengan ancaman-ancaman yang bukan main-main. Bahkan terbaru, presiden terpilih dari Partai Republik yang sangat viral mengatakan akan membakar Timur Tengah dan menjadi neraka Timur Tengah. Tapi apa yang terjadi? Belum lagi dia dilantik, justru negaranya menjadi neraka jahanam dunia. Kuasa siapa ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh di atas Fir'aun ada yang lebih kuat lagi. Siapa? Namrud. Namrud ini kekuasaannya bukan setakat Mesir kayak Fir'aun, tapi Namrud ini raja dunia. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada 4 penguasa yang pernah menguasai dunia, 2 mukmin dan 2 kafir. Adapun yang mukmin, pertama Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, dan yang kedua Dzulqarnain. Adapun kafir, pertama Namrud dan yang kedua Bukhtun Nasr, penguasa Babil. Dua-duanya penguasa Babil. Namrud penguasa Babilon, Bukhtun Nasr juga penguasa Babilon. Bahkan Namrud ini dikatakan sebagai penguasa 7 iklim. Maksudnya 7 belahan dunia dikuasai dia. Saking besarnya kekuatan Namrud ini, sehingga wajar kasusnya sama dengan Fir'aun ketika dia bermimpi bahwa akan ada bayi yang kelak akan besar, yang akan merobohkan kekuasaannya. Akhirnya dia pun membunuh bayi-bayi laki-laki persis seperti Fir'aun. Tapi siapa yang berkuasa? Allah. Dia tidak berhasil membunuh bayi yang akan menghancurkan kekuasaannya. Lahirlah Ibrahim. Lahirlah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dukun-dukun Namrud tidak sanggup memprediksi kelahiran Ibrahim, karena itu kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim tumbuh besar, diangkat menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, satu di antara 5 ulul azmi minar rusul. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, datang kepada Namrud, yang ketika itu Namrud mengaku dirinya Tuhan dan mengatakan ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan, katanya. Okelah kalau memang itu dia bisa lakukan. Kemudian dia datangkan 2 manusia, yang satu dibunuh, yang satu dibebaskan. Kata Namrud, lihat, aku bisa menghidupkan dengan cara membebaskan, dan aku bisa mematikan dengan cara membunuh dan tidak membebaskan. Tapi Ibrahim tidak kehilangan akal. Dia memberi pertanyaan yang lainnya. Oke, wahai Namrud, bagaimana kalau seandainya kita ganti topiknya? Tuhan aku, kata Ibrahim, mampu mendatangkan matahari dari arah timur. Sekarang kau datangkan dari arah barat. Fa'ti biha minal maghrib, datangkan dari arah barat. Kata Allah, fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud pun tidak bisa lagi membantah hujah kuatnya Ibrahim. Iya, karena dia bukan Tuhan. Bahkan dia pun sama dengan Fir'aun membuat burujul Babil, bangunan melingkar yang sangat tinggi sekali.
Namanya Burjul Babil nanti. Kalau antum lihat di internet Burjul Babil itu kan, lihat itu gambarnya itu, bangunan yang melingkar ke langit itu dengan tangga memutar. Konon katanya kalau kita mau sampai di puncak itu, di Burjul itu, bangunan yang melingkar itu dengan tangga melingkar, di zaman itu belum ada lift. Itu berjalan dari bawah setahun baru sampai di atas tuh. Saking tingginya. Dan itu menjadi kebanggaan Namrud. Kasusnya sama dengan Nabi Musa, dengan Fir'aun. Dia pun ingin melihat Tuhannya Ibrahim. Seperti apa Tuhannya Ibrahim ini? Apakah betul itu Tuhan Ibrahim itu ada? Makanya dia buat bangunan setinggi itu. Tapi sekuat-kuatnya Namrud, Allah kirim para malaikat sehingga menghancurkan menara Babil itu rata sampai ke tanah-tanahnya. Itulah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu hari Ibrahim datang kepada Namrud dan mengatakan, Tuhanku tidak mungkin dikalahkan. Kata Namrud, Tuhanmu akan kukalahkan. Kalau begitu, kapan kita akan saling berperang, katanya. Kata Ibrahim, siapkan pasukan. Maka Namrud mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Bagaimana dia penguasa 7 iklim, banyak pasukannya. Kemudian Ibrahim mengatakan, nanti saya akan datang dengan Tuhanku dan bala tentaranya besok sebelum matahari meninggi 1 tombak. Akhirnya kemudian Namrud mempersiapkan diri dan pasukannya karena akan menghadapi pasukan Tuhannya Ibrahim. Satu malam itu Namrud sibuk mempersiapkan pasukan. Sementara Ibrahim tenang-tenang saja tidur satu malam itu, seolah-olah tidak akan terjadi apapun. Keesokan harinya dia datang menghadap Namrud. Namrud tertawa dan mengatakan, mana kekuatan Tuhan wahai Ibrahim? Kenapa kau datang sendirian? Maka Ibrahim mengatakan, tunggu sampai matahari terbit satu tombak. Akhirnya Namrud pun menunggu matahari meninggi. Tiba-tiba langit gelap. Apa yang terjadi? Allah kirim pasukannya dari makhluk yang paling lemah. Apa itu? Pasukan rombongan nyamuk. Ba'udhu, nyamuk. Binatang yang paling lemah, yang kalau kita nempel, kita tepuk, dia mati itu nyamuk itu. Tapi nyamuk itu entah berapa jumlahnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah berapa tentara Allah kecuali Allah sendiri. Nyamuk itu menyerang pasukan Namrud, menghisap darahnya, memakan dagingnya, sehingga tinggal tulang belulang. Akhirnya Namrud pun sengaja diselamatkan Allah. Dia sembunyi di kerajaannya. Rupanya ada satu nyamuk yang masih mampu mengejarnya, masuk di lubang telinganya, kemudian bersarang di otaknya. Bertahun-tahun Namrud sakit kepala, tidak bisa dimatikan tuh si nyamuk di atas kepala itu. Sampai setiap hari dia harus memukuli kepalanya dengan sandal. Akhirnya lama-lama menjadi gegar otak, gila, kemudian mati gara-gara itu. Lihat, sekelas Namrud dibunuh oleh 1 ekor nyamuk. Namrud ini penguasa dunia, maka tidak ada yang bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekelas Namrud saja bisa tumbang dengan 1 ekor nyamuk, apalagi Amerika Serikat, apalagi dengan kesombongan penguasa dunia hari ini. Karena kita tahu bahwa di daerah Los Angeles, Amerika sana itu kan terkenal dengan maksiatnya, kan? Bahkan ada berita viral, wallahu alam itu hak atau tidak. Sampai ada di sebuah pentas selebritis sana, ada seorang wanita sampai istihza mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Dan meletakkan Allah itu di bawah, di atas makhluknya, dan mengatakan kami adalah orang yang tidak bertuhan, naudzubillah. Dan itu peristiwanya tidak jauh dari sebelum kebakaran. Ditambah dengan kesombongan pemimpinnya dan mengatakan akan menjadi neraka di Timur Tengah, akan meratakan dengan api Timur Tengah. Akhirnya Allah kirim kebakaran yang sampai hari ini tidak sanggup dipadamkan. Siapa yang lebih kuat kekuatannya hari ini? Mereka kah? Ataukah tentara Allah Subhanahu wa ta'ala berupa angin dan api yang sekarang sedang mengancam kehidupan mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada zat yang lebih perkasa melebihi Al-Aziz, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rata-rata manusia menjadi sombong di permukaan bumi ini. Pertama karena kekuatan harta, merasa negaranya paling kaya, bisa menekan negara yang lain, ataupun kekuatan fisik dan badan.
merasa punya persenjataan yang canggih, sementara negara-negara yang lain tidak punya, maka dia merasa sombong seolah-olah sanggup menghancurkan negara yang melawannya. Dia tidak sadar bahwa peralatan itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Peralatan itu bukan Tuhan, dia adalah makhluk Tuhan. Lihat kaum Ad. Kaum Ad lebih hebat dibandingkan orang-orang barat sana. Dengan segala kekuatan harta dan kekuatan senjatanya, tidak ada yang melebihi kekuatan dan kecerdasan serta kekayaan kaum Ad. Dan itu diceritakan di semua kitab-kitab langit, mau Tauratnya, mau Injilnya, mau Qurannya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membahasakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imadi allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi, yang belum pernah dibangun satu kota pun seperti itu di negeri-negeri yang lainnya. Bayangkan, Allah mengatakan belum pernah terjadi orang yang membangun kota seindah kaum Ad. Belum pernah terjadi, baik sebelum atau sesudahnya. Sampai hari ini mereka membangun rumah-rumah megah, rumah-rumah mewah, dilapisi dengan emas. Dan mereka bangun dengan tangan-tangan mereka, dengan kekuatan mereka, bukan untuk ditempati, tapi hanya sekedar main-main saja. Itulah kaum Ad. Dari segi fisik tidak ada manusia yang lebih tinggi dan besar dibandingkan kaum Ad. Dia 100 hasta, Nabi Adam saja 60 hasta, lebih besar dibandingkan bapaknya. Bahkan kalau dia menghancurkan sebuah kaum, dia tidak perlu membawa pasukan, cukup 1-2 orang saja hancur tuh kaum itu. Saking kekuatannya yang Allah anugerahkan kepada kaum Ad, kecerdasannya, kekayaannya, dia menguasai dunia di zaman itu. Tapi mereka kaum yang sombong, di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan kesombongan kaum Ad itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, wa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haq. Adapun kaum Ad, mereka adalah umat yang sombong yang pernah ada di permukaan bumi, dan kesombongannya tanpa hal yang dibenarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka. Bayangkan azabnya. Pertama, Allah kirim kekeringan, persis seperti yang terjadi di Los Angeles kan. Kekeringan, hawa dingin, tapi membawa angin. Santa Ana itu apa namanya? Tapi angin itu justru membawa kekeringan, membuat pohon-pohon kering, tanah-tanah menjadi gersang dan memudahkan terjadi kebakaran. Maka sama kaum Ad juga, pertama dihantam dengan pacaklik yang berkepanjangan. Tidak ada satu tetes hujan pun yang menimpa tanah kaum Ad. Mulailah mereka merasa kehancuran telah dekat kepada mereka, kelaparan di mana-mana. Padahal mereka kaum yang kuat, yang tidak terkalahkan di zaman itu. Tapi dengan adanya pacaklik kuasa Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sanggup melawan pacaklik yang Allah kirimkan kepada mereka. Tidak sanggup menciptakan hujan. Sebagaimana hari ini juga Amerika tidak sanggup menciptakan hujan untuk memadamkan kebakaran. Maka kaum Ad juga sama. Akhirnya mulailah mereka kelaparan. Sebagian mereka mulai datang kepada Nabi yang diutus kepada mereka, Hud, yang sudah hijrah ke Mekah. Akhirnya kemudian mereka pulang. Datang adab yang kedua. Tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim awan kepada mereka. Awan ini disangkanya hujan yang akan menyuburkan tanah-tanah mereka. Subhanallah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana awan itu ketika datang meliputi semua daerah kaum Ad, sehingga semua orang-orang yang ada di rumah itu mereka keluar. Disangkanya akan terjadi hujan, tapi apa yang terjadi? Rupanya bukan hujan yang turun, tapi badai yang turun menyapu semua yang ada di bumi. Rumah hancur, manusia terbang ke langit. Dan itu terjadi 7
malam 8 hari. Sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma, kata Allah. Sama kan kejadiannya, tidak membutuhkan bertahun kan? Bayangkan kejadian kehancuran kaum Ad itu hanya butuh berapa hari? 7 malam 8 hari. Hanya waktu hitungan hari. Semua badai itu menyapu semuanya. Tidak ada satu pun tersisa kecuali terbang ke langit. Kaum Ad tersiksa di atas langit. Setelah 8 hari ditumbangkan ke bumi seperti tunggul-tunggul kurma yang menancap di permukaan bumi. Tidak ada yang selamat satu pun. Kuasa siapa sih kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Umat yang paling sombong yang mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Persis seperti yang dikatakan Amerika kan. Mengatakan tidak ada negara yang lebih kuat dibandingkan kami. Dia bisa menekan negara-negara yang lainnya. Dia bisa mensuplai senjata-senjata yang lainnya. Dan dia mampu untuk menghancurkan negara-negara yang lainnya dengan kekuatannya. Tapi mereka tidak sadar bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih kuat dibandingkan ciptaannya. Itu yang mereka harus pahami, bahwa di sana ada zat yang disebut dengan Al-Aziz. Wa huwal qawiyul aziz. Dialah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Al-Aziz, bisa meluntuhkan segalanya. Siapa lagi yang sombong? Yang semisal kaum Ad adalah Samud, karena Samud turunannya. Diutus kepada kaum Samud siapa? Nabi Allah Saleh. Diingatkan oleh Nabi Allah Saleh akan tauhid. Tapi mereka mengatakan, kalau engkau seorang nabi, keluarkan mujizatmu. Kata Nabi Saleh, apa yang kalian kehendaki? Keluarkan dari batu ini unta usyara yang bunting 10 bulan, katanya. Apakah Nabi Saleh menolak? Tidak. Dia berdoa kepada Allah, keluar unta itu dari batu. Ketika keluar, melahirkan untanya. Dan unta itu membawa berkah karena susunya bisa diminum oleh seluruh kabilah Samud. Saking berkah dan besarnya unta itu. Tapi syaratnya jangan disentuh dan disakiti. Tapi karena mereka kaum yang ingkar, akhirnya ada sebagian mereka yang hasad kepada Nabi Saleh. Rupanya mereka sebanyak 8 orang dipimpin oleh Kidar dan Mihraj. Akhirnya kemudian mereka pun membunuh unta itu. Maka Nabi Saleh marah dan berkhutbah dengan khutbah yang menggetarkan, karena kalian sudah mengganggu unta Allah, naqatullah. Maka dalam 3 hari ini siap-siap kalian akan ditimpa azab. Hari pertama kalian akan dikuningkan wajahnya, hari kedua kalian akan dimerahkan wajahnya, hari ketiga kalian akan dihitamkan wajahnya, dan ketika itulah kalian dibinasakan, kata Saleh. Maka Nabi Saleh mengambil orang-orang yang beriman keluar dari kaum Tsamud. Persis ketika Nabi Saleh sudah keluar, maka langit menjadi gelap. Mulailah kemudian mereka pun hilang tenaganya. Mereka terduduk seperti orang setruk. Mulai wajah hari pertama menguning, hari kedua memerah, hari ketiga menghitam seolah-olah gosong karena terkena bakaran. Dan mereka menggali kuburan di rumah-rumah mereka. Ketika datang sebuah teriakan 1 kali dari Jibril, akhirnya menjadikan jasad-jasad kaum Tsamud bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Lihat kaum yang kuat, tidak sanggup melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disombongkan oleh Amerika sana? Kalau berhadapan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin menang. Karena tentara Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Semua makhluk Allah itu bisa menjadi tentara. Angin bisa menjadi tentara Allah, api bisa menjadi tentara Allah, air bisa menjadi tentara Allah. Lihat Fir'aun, ditenggelamkan oleh tentara Allah berupa air. Karena Fir'aun ini sombong dan mengatakan semua sungai yang ada di Mesir itu di bawah kakiku. Akhirnya karena dia sombong dengan kata-katanya, maka dia pun ditenggelamkan di dalam air. Dia mengatakan air di bawah kakiku, sekarang dia yang ditenggelamkan oleh air. Sama dengan Trump yang mengatakan aku akan buat neraka Timur Tengah, sekarang negaranya yang menjadi neraka. Kata-kata ini terkadang menjadikan sebuah kebalikan dari sumpah serapahnya, kan? Seperti Fir'aun tadi, dia bangga dan sombong dengan kekuasaan laut dan airnya, dia pula ditenggelamkan dengan air. Maka sama dengan Presiden Amerika juga, merasa sombong dengan kekuatan senjatanya, seolah bisa menjadikan Timur Tengah ini neraka. Cukup dengan mengirim 1 tentara api bisa membuat neraka jahanam dunia di Los Angeles sana. Ma'asyiral muslimin, dari sini hati-hati, jangan sampai sombong. Penguasa manapun, Allah tidak suka dengan kesombongan. Karena manusia yang paling sombong, Fir'aun saja yang penuh dengan kekuatan, tidak memiliki daya dan upaya di hadapan kekuatan Allah.
Semua sudah menjadi bangkai di bawah tanah. Dan kalau seandainya manusia itu sudah mati, maka disitulah letak kelemahannya, bahwa kita ini makhluk yang lemah. Ada zat yang maha kuat, yang maha perkasa, Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mencabut nyawa siapapun. Lihat ketika ada seorang penguasa Abbasiyah, kalau tidak salah Khalifah Ma'mun atau Mu'tasim atau Al-Wasi, ketika meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, dia mengatakan apa? Dia mengatakan, ya man la yazulu mulku, irham man qazzala mulku. Wahai zat yang tidak akan pernah hilang kekuasaannya, sayangi zat yang telah hilang kekuasaannya. Wahai zat yang tidak pernah akan hilang kekuasaannya, maksudnya Allah tidak akan hilang kekuasaannya, karena Dia yang memberikan kekuasaan kepada makhluknya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada makhluk, Dia yang mencabut kekuasaan makhluk, Dia juga yang memberikan kekuasaan kepada makhluk. Segala-galanya atas kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak, manusia tidak berkehendak, pasti terjadi. Kalau manusia berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Karena kuasa Allah itu di luar nalar manusia, ikhwan. Siapa sangka api yang biasa terjadi kebakaran di atas bukit di Los Angeles itu kan sudah biasa terjadi kebakaran dan mampu dipadamkan selama bertahun-tahun kan. Tapi siapa yang mengira api yang tadinya di atas gunung tiba-tiba merambah ke perkotaan? Dan bola-bola api yang kecil yang terhempas oleh Santa Ana itu mampu melesat sejauh 1 kilometer, dihempas angin itu. Maka dalam hitungan waktu yang sesingkat-singkatnya melumpuhkan semua yang ada di sana. Gedung-gedung yang indah, kemana gedung-gedung itu sekarang? Rumah-rumah yang mewah, kemana rumah-rumah mewah sekarang? Destinasi-destinasi wisata yang sangat indah dan megah itu kemana? Semua rata dengan tanah. Kalau kita naik, kita lihat YouTube ya kan? Antum lihat YouTube ya, lihat tuh akibat kebakaran. Antum lihat sebelum kebakaran dan setelah kebakaran. Sebelum kebakaran indahnya luar biasa kota itu, bagaikan surga. Tapi setelah terjadi kebakaran seperti galangan-galangan sawah, rubuh dengan parat-paratnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita sudah mengetahui semuanya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka faedah ataupun pelajarannya, jangan pernah aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah aman dari makar Allah. Karena biasanya azab itu ditimpakan umumnya kepada orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Dia sombong, dia tidak tahu bahwa kesombongan itu hanyalah ridanya Allah. Kesombongan itu selendangnya Allah. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan hadis qudsi, bahwa sombong itu ridanya Allah. Siapapun, kata Allah, yang mengambil kesombongan kemudian diterapkan kepada makhluknya, aku akan binasakan dia. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita sebagai makhluk ketika mengimani salah satu nama daripada nama-nama Allah, di mana Allah itu zat yang mutakabbir, Dia zat yang paling sombong, harusnya kita bermuamalah dengan kebalikannya. Apa kebalikan daripada mutakabbir? Mutawadhi. Harusnya kita makhluk ini menjadi rendah diri. Cukuplah Allah yang sombong. Kita ini makhluk, jangan sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongan itu menghancurkan segalanya. Lihat Fir'aun dihancurkan karena kesombongan. Lihat Namrud dihancurkan karena kesombongan. Lihat kaum Ad dibinasakan karena kesombongan. Lihat kaum Tsamud yang dilantakkan karena kesombongan. Semua bermuara dari kesombongan, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini ibrah yang besar bagi kita. Walaupun tentunya kita tetap berbela sungkawa secara kemanusiaan. Semoga orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang terkena imbas di sana diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau itu terkena kepada orang-orang kafir yang jelas harbi memerangi kaum muslimin, setuju bahkan menyumbang dengan pajak mereka untuk menggenosida kaum muslimin yang ada di Palestina, jangan-jangan itu bagian daripada azab yang Allah timpakan kepada mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Tidaklah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan itu kecuali karena ulah-ulah kalian sendiri. Karena dosa-dosa kalian sendiri, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan azabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara renungan pelajaran daripada musibah yang sedang terjadi di Los Angeles sana, mudah-mudahan menjadi ibrah. Dan jangan pernah katakan itu kan jauh di sana. Tidak, azab Allah atau musibah itu tidak mesti kebakaran. Bisa berupa banjir, bisa berupa angin, bisa berupa longsor,
bisa berupa kecelakaan, dan itu bisa terjadi di mana saja. Maka kaidahnya adalah jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Kapanpun Allah mau menimpakan musibah dan azabnya, Allah berhak menimpakan kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka kita selaku yang beriman jangan lengah daripada makar Allah Subhanahu wa taala. Teruslah jadikan ibrah pelajaran dengan kejadian seperti ini. Pertama, kita bersyukur itu tidak menimpa negara kita. Yang kedua, harusnya menjadi ibrah dan pelajaran. Allah sedang menakut-nakuti hambanya. Maka takutlah dengan apa yang Allah takut-takutkan kepada kita, dengan meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum.